Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya ada mengamati sebuah buku, dan di buku itu mencerminkan anatomi ciri-ciri orang-orang sukses, orang-orang yang jadi miliarder. Ternyata benar loh, ada loh. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengamati ciri-ciri atau anatomi orang-orang sukses? Di sini saya rangkum ada 7 ciri-ciri. Nah, 7 ciri itu apa saja? Setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Oke, sahabat entrepreneur, kembali lagi pada ciri-ciri anatomi pengusaha miliarder atau calon-calon orang sukses. Nah, anatominya itu apa aja? Nah, kita lihat yang pertama, yaitu dari mata, anatomi mata. Fungsi mata itu apa sih? Untuk melihat. Nah, melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa dijadikan peluang. Jadi mata pengusaha miliarder itu anatominya berfungsi yaitu tajam melihat peluang. Kalau mata-mata orang-orang gagal, mata-mata orang-orang yang pesimis, mereka melihat peluang itu adalah masalah. Kalau orang-orang sukses melihat masalah adalah peluang. Peluang adalah masalah itu seperti apa maksudnya? Jadi contoh ketika dilihat opportunity dia ngomong sulit. Nggak bisa, saya nggak mampu. Itu ciri-ciri orang-orang yang nggak bakal jadi miliarder. Tapi ketika orang-orang tajam, cara-cara calon-calon miliarder adalah ketika dia lihat problem, nah dia ngomong, ini ada opportunity. Nah, dia tajam melihat itu. Oke, itu anatomi pertama. Anatomi kedua adalah telinga. Fungsi anatomi telinga itu apa sih? Yaitu mendengar. Nah, dia itu mendengar apa? Ternyata pengusaha yang sukses mendengar saran dari pelanggan. Jadi dia itu mencermati apa sih pelanggan itu maunya apa. Ketika pelanggan itu terjadi perubahan, maka dia cepat dan tanggap mengantisipasi pelanggan itu supaya tidak lari ke kompetitor atau berlari ke merek yang lain. Dia tajam melihat peluang tersebut. Makanya telinga itu dia suka mendengarkan saran pelanggan. Bukan dia mendengarkan suara-suara negatif terus dia ikut down. Kalau dia dengarkan suara negatif, dia ikut down, itu bukan ciri-ciri pengusaha miliarder. Orang yang benar-benar mau jadi pengusaha berhasil, dia benar-benar tajam mendengarkannya dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perut. Rupanya perut juga ikut andil dalam anatomi pengusaha miliarder. Perut itu selalu percaya diri. Jadi bukan orang yang bungkuk, orang yang kalau melihat orang itu nggak berani natap wajah orang, nggak. Percaya diri. Pertatapan muka, mata melihat, telinga mendengar, perut pun rata. Ayo, mari kita bicara. Jadi itu kelihatan dari posturnya. Kalau dia bungkuk, dia seperti orang tidak percaya diri. Tapi kalau dia tegap, dia akan percaya diri. Dia siap menatap masa depan, siap dealing bisnis, siap closing, siap menawarkan proposal. Nah, seperti kayak gitu. Oke? Yang keempat, anatomi otak. Fungsi otak itu apa? Biasanya untuk berpikir kan. Nah, tapi dia penuh dengan ide-ide cemerlang. Wah, itu anatomi pengusaha miliarder. Jadi dia membuat otaknya itu memikirkan ide-ide yang brilian. Yang belum pernah dilakukan orang lain. Sehingga orang lain mungkin bisa meniru idenya, tapi dia tidak bisa meniru eksekusinya. Wes, yaitu ini kata-kata dari seorang Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Beliau bilang, orang boleh niru konsepnya Gojek, tapi orang tidak bisa meniru eksekusi saya. Idenya brilian banget. Ciri yang keenam, yaitu mulut. Mulut itu fungsinya untuk apa? Bersuara, berbicara, menyampaikan maksud, agar bisa terjadi komunikasi yang lancar. Nah, mulut itu berbagi pengalaman yang positif. Makanya gunakan mulut kita itu untuk hal-hal yang positif. Bukan untuk nggosipin orang, bukan untuk mencelakai orang. Karena mulut itu seperti pedang bermata dua. Kita bisa membuat orang itu tersemangat, kita bisa membuat orang jatuh terpuruk. Kalau kita bisa menyemangati orang, maka gunakan mulut kita dengan hal-hal yang benar. Dan yang yang keenam, yaitu jantung. Fungsi jantung itu apa? Jantung ini kan
indikator anatomi mengatur darah kita ya, seluruh tubuh. Jadi kalau jantung kita ini memompa darah dari seluruh tubuh, maka fungsi jantung kita itu baik. Nah, jantung itu adalah memompa adrenalin, memompa semangat. Sehingga ketika orang mendengarkan kita, orang itu akan berapi-api. Ketika orang mendengarkan kita, maka saya percaya orang yang mendengarkan kita itu akan benar-benar mendapatkan semangat baru, encourage baru. Dari situlah pemompa semangat itu paling luar biasa. Dan yang ketujuh adalah kaki melangkah pantang untuk menyerah. Ya, jadi anatomi kaki yang ketujuh itu fungsinya pantang untuk menyerah. Jadi kalau saya pernah mendengar sebuah pepatah, kalau Anda nggak bisa berjalan, Anda nggak bisa berlari, berjalanlah. Kalau Anda nggak bisa berjalan, merangkaklah. Artinya apa? Artinya jangan pernah menyerah gitu. Karena disitulah fungsi kaki itu ada. Anda juga tahu banyak orang kalau kita lihat mereka yang ikut Paralimpik, mereka nggak punya kaki pun mereka bisa berjalan dengan kedua tangannya. Saya pernah baca di buku saya, Badai Pasti Berlalu, ya kan? Ada sebuah kisah tentang Bob Willen di sini. Bob Willen bagaimana dia menyelesaikan maratonnya hanya dengan kedua tangan. Orang menyelesaikan maraton itu 3 jam, 4 jam, 5 jam, tapi dia menyelesaikan maraton 5 hari. Kok bisa Pak lama sekali? Tapi dia menyelesaikan dengan kedua tangan, karena dia nggak punya kaki. Makanya kalau Anda dikaruniai punya kaki, melangkahlah untuk pantang menyerah. Demikian 7 ciri anatomi pengusaha sukses. Semoga Anda menjadi bagian dari salah satunya. Gunakan fungsi tubuh Anda dengan benar, niscaya sukses akan menghampiri Anda. Sukses selalu, jangan lupa like-nya, dan salam hebat. Luar biasa.